bulan minimal, maksimal 6 bulan. Gitu ya. Sehingga itulah salah satu alasan kenapa pipa itu tidak boleh diletakkan di dalam struktur. Jadi harus expose, harus mudah terlihat. Oke, saya lanjut. Nah ini ya, makanya biasanya sistem plumbing itu harus bersamaan dengan tahap perencanaan gedung, yaitu AC, listrik, mechanical, dan lain-lain. Ini saya tidak perlu, saya skip, ini saya skip terus, ini juga tidak. Skip. Nah ini, tahapan perencanaan plumbing. Yang pertama Anda harus mengetahui fungsi bangunan. Bangunannya apa nih? Bangunan apartemen, hotel, ya kan, perkantoran, itu menurut peraturan plumbing jenis utilitasnya itu beda-beda. Ya, menurut peraturan plumbing jenis utilitasnya untuk fungsi bangunan itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua penetapan jenis peralatan plumbing. Yang ketiga, yang C atau yang ketiga adalah rencana jaringan pipa. Nah ini yang nanti tugas Anda nih. Jadi Anda harus bisa membuat instalasi jaringan pipa. Kemudian yang D adalah dimensi pipa. Yang F tidak mengganggu struktur bangunan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Losses ya kan? Ada losses itu ada minor dan ada mayor, benar kan? Iya. Ya kan? Nah, iya Pak. Jadi mayor losses dan minor losses itu aplikasinya itu nanti pada saat Anda mendesain plumbing di bangunan gedung. Diameter pipa, panjang pipa, kondisi pipa, kemudian ada perubahan aliran, mutu sambungan, valve ya. Valve itu katup ya, buka tutup itu namanya valve. Kemudian ada perubahan ukuran. Nah, ini semua 7 poin ini adalah mayor dan minor losses. Ya. Next. Nah, ini ada beberapa prosedur perencanaan sistem plumbing. Yang pertama adalah rancangan konsep. Jadi jenis dan gedungnya itu seperti apa, ini beda-beda. Misalkan kalau misalkan dia bank atau apartemen, itu menurut peraturan plumbing jumlah minimum utility atau utilitas itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita anggap Anda mau membuat restoran misalkan ya, dengan kapasitas tampung 100 atau 200 orang. Nah, di peraturan plumbing itu dibeda-bedakan. Kalau misalkan Anda mau mendesain restoran dengan kapasitas 200 orang, akan disebutkan di situ minimal utilitasnya. Utilitas itu adalah ini, toilet, ya, urinoir, gitu ya. Itu utilitas. Jadi beda-beda. Gedung pertemuan dengan apartemen, dengan kantor, dengan misalkan bioskop, itu beda-beda. Ya, itu semua ada di peraturan plumbing. Jadi syarat minimum Anda tinggal mengacu ke peraturan. Di situ langsung disebutkan gitu. Nah, di semester 5 nanti Anda kan akan belajar nih, kalau nggak salah nanti gedung Anda belajar yang namanya konstruksi bangunan gedung. Salah satu materinya membahas tentang plumbing. Itu ya, jadi nanti di semester 5 Anda tinggal mengulang aja sih. Gitu. Oke. Yang kedua ada penelitian lapangan, yaitu kunjungan lokasi, kemudian ada situasi, dan berunding dengan pihak-pihak instansi terkait, misalkan PAM, AMDAL, atau pengairan. Yang ketiga adalah rancangan dasar. Rancangan dasarnya adalah Anda melakukan pertemuan dengan pemilik gedung dan struktur ataupun arsitektur gedung. Jadi, plumbing harus mengikuti bentuk, ya, struktur serta arsitekturnya. Yang B, penyesuaian dengan syarat gedung dan peralatan lain.
Yang kedua, pemilihan peralatan disesuaikan dengan jenis sistem plumbing. Jadi rancangan dasar itu, kemudian yang keempat adalah rancangan pendahuluan, kapasitas sistem. Kapasitas sistemnya apa? Kapasitas sistem itu adalah hasil dari desain yang sudah Anda perhitungkan sebelumnya, misalkan jumlah penghuni, ya, jumlah penghuni. Terus suplai air minimum berapa, gitu ya. Nah ini di kapasitas sistem, karena kan nanti kalau di plumbing itu di gedung itu kan ada sistemnya, itu ada yang namanya sistem gravitasi, sistem pompa, atau sistem gabungan. Ya, kalau sistem gravitasi, ya itu berarti Anda ada toren di atas. Jadi dipompa dulu, dinaikin ke atas, ditampung di atas, kemudian dialirkan ke masing-masing lantai dengan sistem gravitasi. Kalau sistem pompa, itu pompanya bekerja terus 1 kali 24 jam tiap hari. Kenapa? Karena dia tidak ada toren di atas. Gitu ya. Jadi tidak ada toren di atas. Jadi begitu ada pengguna menyalakan atau membuka air, pompanya akan jalan. Jadi semuanya ada plus minus. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau saran saya, dua-duanya Anda bisa gunakan. Kalau saran saya ya, dua-duanya Anda bisa gunakan. Kenapa digunakan? Apabila ada kendala di suplai listrik, gitu ya, Anda bisa pakai gravitasi, gitu kan? Tapi kalau misalkan nanti ada kendala di sistem atas, toren segala macam, airnya keruh segala macam, Anda tutup, Anda bisa langsung nyalakan pakai sistem pompa. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah rancangan pendahuluan, ini kelima adalah rancangan pelaksanaan. Jadi Anda sudah mulai hitung, kemudian gambar pelaksanaan soft drawing, spesifikasi, dan estimasi biaya. Yang terakhir, yaitu pengecekan kecocokan rancangan arsitek, struktur elektrikal, dan mekanikal. Makanya kalau saya seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan plumbing itu part atau bagian dari MEP, yaitu mechanical, electrical, dan plumbing itu sendiri. Ini tadi syarat sudah. Apa saja sih yang mesti Anda pahami? Yang pertama denah bangunan. Denahnya seperti apa? Kemudian debit. Nah, debit ini tadi tergantung dari berapa jumlah penghuni, ya. Itu ada syarat minimum. Kemudian desain bahan pipa. Kemudian desain tekanan. Nah, tekanan ini juga ada syarat minimum, tergantung daripada utility yang akan dipakai. Kemudian desain sirkulasi aliran, tipe pompa, perubahan arah aliran, katup inlet dan outlet, serta gambar kerja. Kurang lebih ini yang Anda harus pahami untuk yang kaitannya dengan plumbing. Nah ini ya, jadi ini adalah sistem di plumbing. Ini ada saluran air bersih, air kotor, udara atau gas. Ya, jadi kalau misalkan Anda, kalau di rumah atau apartemen atau hunian ya, itu yang umum ada dua, air bersih, air kotor, ya kan? Kecuali rumah sakit. Kalau rumah sakit biasanya dia kompleks, saluran plumbingnya kompleks tuh kalau rumah sakit. Nah ini model instalasi plumbing terbuka dan tertutup. Nah, kalau tertutup itu dia ada instalasi tertutup ya, loop, gitu ya. Antara hulu dengan hilir itu menyatu kembali, gitu. Kalau terbuka, hulu dan hilir tidak nyambung. Jadi masing-masing dia punya outlet. Beda dengan tertutup, gitu ya. Nanti yang Anda gunakan
Untuk instalasinya adalah instalasi tertutup untuk praktek ya. Jadi untuk praktek Anda nanti gunakan contoh instalasi tertutup. Nah ini tadi sistem perancangan air bersih ini ada sistem penyambungan langsung. Kalau langsung itu contohnya dari PAM. Saya rasa paham lah Anda ya. Banyak juga yang masih menggunakan PAM. Jadi kalau PAM itu dari pipa distribusi sebelum masuk ke konsumen itu ada pipa persil atau meteran air ya, kemudian langsung ke konsumen. Ini kalau langsung sistem sambungan langsung. Kalau yang kedua sistem tangki atap seperti yang saya bilang tadi. Jadi ditampung dulu di atap terus dia alirkan pakai gravitasi. Ini kelebihannya apa? Kelebihannya pompa tidak berjalan terus selama 24 jam. Tapi kelemahannya apa? Anda mesti punya struktur yang kuat. Kenapa? Karena torennya harus di atas, di atap. Ya kan? Sedangkan Anda tahu bahwa gamma air itu kurang lebih 1 ton per kubik. Benar nggak? Ya kan? Iya. Nah, gamma air itu kurang lebih 1 ton per kubik. Sehingga kalau Anda misalkan, Anda harus menyediakan toren kapasitasnya ya 1000 liter. 1000 liter itu berarti kurang lebih 1 ton. Nah, Anda mesti hitung tuh di atas nih. Ya, struktur kolom baloknya itu harus benar-benar mampu menahan toren. Itu kelemahannya. Kalau kelebihannya itu tadi, nggak perlu pompanya ini awet gitu ya. Nah ini sistem tahan tekan. Kalau sistem tahan tekan, saya bilang tadi, dia pompanya bekerja terus nih. Ya kan? Nah, biasanya sistem tangki tekan ini yang digunakan oleh apartemen atau hotel atau gedung. Karena jarang sekali bangunan-bangunan tinggi itu menyediakan water torrent di atap. Jarang sekali. Gitu ya. Sehingga dia mengakomodir menggunakan sistem tangki tekan. Sehingga apa? Ya memang pompanya terus bekerja terus. Ya. Selama setiap saat gitu bekerja terus gitu. Nah, makanya biasanya kalau sistem tangki tekan di hotel atau di apartemen itu di masing-masing lantai dia punya valve, dia punya katup, dia punya pompa sendiri. Ya. Gitu. Untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi tekanan yang terlalu besar di pompa yang paling bawah. Makanya di tiap lantai dia ada valve atau pompa gitu. Ini saya tidak perlu. Nah, ini adalah gambaran ya, sistem plumbing air bersih gedung, kurang lebih seperti ini gambar isometriknya kalau Anda lihat. Ya. Itu yang biru itu yang air dingin, yang merah itu yang air panas. Ya. Nah, ini saya tidak perlu. Saya langsung masuk ke nah, ini letaknya bisa di atas tanah, bisa di dalam tanah. Ini tadi sudah ya, gravitasi bertekanan, sudah. Kurang lebih, nah ini contoh gambaran sistem plumbing air kotor. Kalau yang tadi di slide sebelumnya adalah air bersih, ini air kotor. Ya, nah, kurang lebih seperti ini gambarannya secara sederhana. Nah ini ya, tadi saya bilang tadi ya, ada pipa tegak atau shaft, dan ada pipa mendatar atau distribusi. Makanya disebut ceiling, kenapa? Karena dia posisinya di bawah atau di plafon ya. Oke. Nah, saya masuk ke sini. Nah, untuk pipa sendiri ya, pipa sendiri yang Anda gunakan ya. Silakan. Mau tanya bentar, Pak. Ya, boleh, silakan. Kalau untuk pipa yang di dalam tanah itu ada aturannya itu nggak, Pak? Kedalamannya harus berapa? Ya, betul. Jadi kalau jadi semua utilitas yang ada di bawah tanah, baik itu jaringan air bersih, air kotor, listrik atau telekomunikasi, itu dinas PU ya, PUPR ada aturannya. Jadi misalnya begini, PLN nih listrik yang kapasitasnya sekian ribu watt,
itu harus ditanam sedalam sekian meter, ada aturannya. Gitu. Terus air bersih itu harus ditanam sedalam sekian meter, semuanya ada aturannya. Jadi kita tinggal ikutin aja peraturan. Terus ada jarak minimum. Jadi misalkan kalau air bersih di kedalaman misalkan 80 cm, PLN di kedalaman 1,20 meter, misalkan seperti itu. Ya. Baik, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi semuanya tinggal ngikutin aja, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi PLN, kabel fiber itu fiber optik gitu ya, PAM itu kedalamannya diatur semua. Terus ditandain. Ada tandanya biasanya, di atas itu ada tandanya. Oke, kita lanjut. Nah, jenis pipa nih, jenis pipa itu macam-macam. Ada pipa logam, ada pipa plastik. Jadi Anda praktek yang pipa logam ya. Nah, pipa logam ini kelebihannya untuk instalasi pipa air bersih ataupun air kotor yang panjang, ya, panjang dalam arti cukup kompleks, ya, itu disarankan menggunakan pipa logam. Gitu. Pertama, dia durability itu awet, jauh lebih awet dibanding pipa plastik. Gitu ya. Cuma kekurangannya apa? Dia berat. Ya, pipa logam ini berat. Gitu. Terus kalau Anda tanya, loh, kalau pipa logam kan mudah berkarat, nggak usah takut. Sekarang sudah ada sistem karat. Hot dip galvanis, ya, pipa galvanis yang Anda praktek itu tadi itu kan galvanis tuh. Ya, nah galvanis itu adalah salah satu proteksi terhadap karat. Gitu. Ya. Terus yang kedua ada pipa plastik. Nah, pipa plastik betul, dia lebih murah. Ya kan? Tidak berkarat betul. Ya kan? Tapi ada minusnya, mudah bocor, mudah getas. Jadi kalau ada perbedaan suhu panas dan suhu dingin yang relatif ekstrim, ini mudah getas. Itu kekurangan daripada pipa plastik, rawan bocor. Nah itu dia tuh disebutkan salah satu kelemahan pipa PVC adalah rawan bocor apabila sistem kelembabannya kurang rapi. Gitu. Tapi untuk jaringan pipa yang relatif panjang dan rumit itu tidak disarankan pakai pipa plastik. Jarang kalau di bangunan-bangunan gedung hampir sebagian besar menggunakan pipa galvanis. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini bahan-bahan pipa ya, yang lain ya, ada galvanis, PVC, stainless steel yang jarang dipakai, tembaga ya kan. Nah, tembaga ini biasa dipakai untuk air panas. Terus besi tuang, pipa kuningan. Nah, ini yang lazim digunakan yaitu galvanis dan pipa PVC. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini untuk ukuran pipa. Kalau ukuran pipa itu biasanya kita pakai standar SNI atau bisa pakai standar GIS. Nah, kalau untuk standar GIS biasanya kita pakai satuannya inch. Ya. Gitu. Ini syarat bahan instalasi pipa, bahan tidak mempengaruhi kualitas air, sangat penting sekali, apalagi air bersih. Kemudian mampu mengalirkan air dengan tekanan yang sudah ditentukan dan mempunyai estetika yang baik. Nah, ini gambaran bahan pipa standar kalau Anda lihat di sini. Ya, itu standar. Ini kalau Anda kelihatan nggak ini? Bahan pipa standar nih, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Standar itu ada ID, OD. ID itu internal diameter, OD itu outside diameter.
Jadi kalau standar seperti ini tebalnya ya. Ya. Kalau extra heavy ini dia. Ini double extra heavy. Nah, biasanya extra heavy ya dan double extra heavy itu digunakan apabila yang mengalir ya, atau medianya itu adalah gas yang bertekanan atau fluida yang mempunyai tekanan tertentu. Tapi kalau air bersih cukup pakai yang standar. Terus saya sempat sampaikan juga mengenai treat ya, treat atau ulir ya. Nah ini dia nih. Seven perfect treat itu yang seperti ini, tajam nih, ya, yang tajam ini. Oke, nah ini sudutnya 60 derajat dan dia tajam. Kurang lebih seperti itu. Sambungan pipa macam-macam, ada uliran yang kita praktekkan nih, ulir atau pakai senai atau treat, kemudian pakai lem, kemudian pakai welding, lash, kemudian pakai sistem flange, ya. Saya pakai flange itu ini, aduh, Tuh, bapaknya. Oh, ada dan. Bapaknya keluar. Bapaknya keluar. Oh, bapaknya nggak ada. Halo. Si James. Apa lu? Kelihatan Pak. ya kelihatan ya. Oke. Jadi kalau nanti Anda gambar di instalasi pipa, itu cukup pakai simbol seperti ini saja. Contohnya begini. Bentar, saya buka filenya dulu. Ini kelihatan ya. Ini contoh nih, kelihatan ya. Bisa dilihat? Kelihatan Pak. Ya. Jadi tugas Anda nanti seperti ini. Jadi misalkan ini layout toilet female dan male. Ini layoutnya, ini toilet female, ini toilet male, ya kan? Kemudian ini utilitasnya nih, utility ini nih. Jadi ada WC atau kloset, kemudian ada shower, kemudian ada urinoir, ya kan? Kemudian ada wastafel. Nah, ini utilitasnya nih namanya. Dari sini Anda nanti buat sistematik. Nah, sistematiknya nih, waduh, ini
nggak kelihatan ya. Nah, ini sistematiknya nih. Jadi sistematik itu dibuat, nah begini, dibuatnya adalah isometrik. Bisa kelihatan nggak? Nah, isometrik kenapa? Kelihatan, Pak. Oke, kenapa dibuat isometrik seperti ini? Itu supaya terlihat pipa horizontalnya dan pipa tegak. Makanya nanti dari layout ini kan tampak layout ya, atas, kemudian Anda buat sistematik seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ya. Selanjutnya setelah Anda buat sistematik seperti ini, Anda bikin potongannya. Nih, potongan A seperti ini. Ya. Potongan A seperti ini. Potongan B ini, kan tadi Anda buat layout nih ya. Ini ada potongannya kan? Ini lihat, ini B. Ya, ini A. A itu adalah shower. B adalah WC. C shower yang di toilet male. D urinoir. Jelas ya? A, B, C, D. Bisa dilihat ya. Nah, Anda buat nih A-nya seperti ini. Nah, ini Anda buat nih A. Terus di sini ada elbow, di sini pipa setengah, ini ada elbow setengah. Kemudian di sini ada head shower. Ini kalau saya zoom, nah ini pakai cat nih. Ya, terus keramik lantai ukuran. Ya. Nah, biasanya pipa yang ditanam tadi ada yang nanya, saya lupa tadi. Siapa tuh yang nanya? Pak, kalau pipa di dalam dinding bagaimana gitu kan? Ya memang ada yang ditanam di dalam dinding. Iya, Pak. Gitu. Sebenarnya dia ya ditanam. Makanya pada saat proses pekerjaan pemasangan dinding, baik dia mau pakai bata ataupun dia pakai hebel, sebelum di finishing pasang pipa distribusinya dulu, gitu ya, pasang distribusinya dulu. Nah, ini yang tidak kelihatan apa di sini, floor drain. Tahu ya floor drain? Yang tahu Iya, ya Pak. floor drain. Yang buat air masuk Iya. itu kan ya, Pak? Air buangan. Iya, air buangan. Ya, jadi di sini harusnya ada floor drain. Ya, jadi ada floor drain. Kemudian yang pipa air bersihnya memang di dalam dinding. Ya, gitu. Memang di dalam dinding. Gitu. Sebelum di finishing. Gitu ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini potongan A, kemudian ini potongan B. Nah, untuk utilitasnya, atau dia mau pakai shower, atau dia mau pakai closet, atau dia mau pakai urinoir seperti ini, nanti saya kasih gambarnya. Anda tinggal pilih aja, cat-nya ada, Anda tinggal copy paste untuk urinoir, wastafel, closet, shower dan segala macam. Ya, setelah Anda gambar potongan seperti ini, apalagi yang mesti disiapkan? Sistematik tadi sudah, jadi urutannya seperti ini. Sistematiknya tadi ini, ya kan? Kemudian detail fitting. Nah, ini ada detail fitting. Ya, fitting yang dipakai apa? Reducing 1 ke 1/4 atau elbow 3/4. Nah, ini adalah fitting. Jadi kalau misalkan Anda punya skematik seperti ini, Anda punya layout seperti ini, kemudian dibuat potongannya sudah, sistematik sudah. Nah, Anda buat sistematiknya sudah, selanjutnya Anda buat potongan sudah, nah Anda detail fitting. Jadi misalnya begini,
Di sudut ini kan sudut ya. Sudut itu alat sambungnya apa? Elbow. Ya nggak? Ini ada elbow. Terus di sini, ini kalau Anda lihat detailnya ini, potongan berapa nih? Potongan D. Ya, ini lihat di sini, potongan D. Nah, potongan D di sini, ya, ini kan dari bawah juga ada elbow kan? Nah, elbownya berapa tinggal nanti? Kalau misalkan pipa tegaknya itu adalah diameter setengah, sedangkan pipa datarnya di sini adalah diameter 3/4, berarti Anda mesti punya reducing elbow, benar nggak? Paham nggak? Enggak, Pak. Nggak. Nah. Nah. Ya, jadi begini. Nah, jadi ini saya masuk ke sini nih. Nah, ini kan macam-macam alat sambung ya. Anda bisa lihat nih. Atau ini deh. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Bisa dilihat ya. Kalau misalkan kita mau pakai apa namanya membelokkan arah aliran, ya, membelokkan arah aliran, itu kita bisa pakai elbow atau kita bisa pakai bend, ya, bisa pakai elbow atau kita pakai bend. Nah, kalau ini round elbow, jadi ini ulirnya di dalam semua. Jadi kalau Anda mau nyambung pipa di sudut, ini pakai elbow nih, round elbow. Tapi kalau misalkan Anda mau pasang, ini contohnya elbow male female. Contohnya male female itu begini. Ini diameter pipanya diameter setengah. Sorry, pipanya diameter 3/4, ya kan? Kemudian di sininya setengah. Cuman tidak ada reducing elbow. Paham maksud saya? Reducing itu adalah alat sambung pipa untuk diameter yang berbeda. Tapi karena tidak ada reducing elbow, akhirnya dia pasang elbow yang male female. Yang sini tadi pipa 3/4, yang sebelah sini itu adalah setengah, tapi karena dia tidak ada reducing elbow, dipasang ini terus dikasih soket. Kira-kira bisa nyimak nggak penjelasan saya? Halo? Oh, jadi itu dia ini nih apa? Misalkan itu yang itu setengah, terus itu setengah, terus semua pakai soket itu ya buat nyambung ke diameter yang lebih kecil itu ya, Pak? Ya, jadi gini, soket itu kan menyambung pipa dengan diameter yang sama kan, soket nih. Iya. Kalau reducing itu diameter yang berbeda. Jadi pipa yang kita ulir ini kan pipa diameter ulir luar kan. Anda ini kan praktek ngulir ulir pipa diameter ulir luar kan. Benar nggak? Iya. Ulir luar nyambung dengan ulir luar harus pakai fitting kan. Fittingnya harus ulir dalam kan, begitu kan? Iya. Nah, begitu Anda dapat kasus, misalkan di lapangan, saya mau nyambung pipa nih, di sudut, harusnya pakai elbow kan, benar nggak? Diameter yang sama, pakai elbow. Tapi berhubung kita diameter beda, yang satunya tadi saya bilang 3/4, yang sisi lainnya adalah setengah, harusnya pakai reducing elbow kan, benar nggak? Reducing elbow. Iya, Pak. Nah, karena ini nggak ada nih, reducing elbow-nya nggak ada nih. Itu reducing elbow nggak ada, sehingga kita siasatin 3/4 tetap pakai elbow yang di satu sisi 3/4, cuman yang sisi lainnya harus cari itu tadi yang ulir luar, sehingga kalau ulir luar ketemu dengan ulir luar kan nggak bisa, pipa kita kan ulir luar,
fittingnya ulir luar, nggak bisa kan? Jadi harus dipasang soket. Iya. Soket. Nah, sehingga pipa kita bisa masuk. Begitu. Soket itu kan ulir dalam semua kan? Iya, Pak. Gitu ya. Nah, makanya ini macam-macamnya nih. Ya. Terus misalkan di sudut ada dua pipa mendatar, ada satu pipa tegak. Anda pasang ini set outlet elbow. Ya, gitu. Terus misalkan nih band hampir fungsinya sama ya dengan elbow ya. Terus T itu apabila Anda ketemu crossingan pertigaan. Ya, kan nanti kan Anda kan jaringannya jaringan tertutup. Pasti ada T, ada cross. Gitu ya. Nah, kalau T ini berarti dia di sini dari sini pipanya sama diameternya, di sini 3/4, di 3/4, di 3/4. Pakai T. Tapi kalau misalkan salah satu ukurannya beda, bisa pakai reducing T. Misalkan contohnya ini. Contohnya Anda nih, contohnya di sini ya. Ini layout nih. Kan di sini ada WC kan, atau apapun itu ya. Di sini misalnya ada shower. Ini kan ada pipa, bener nggak? Ini ada pipa mendatar ya dari bawah. Contohnya di potongan. Nah ini nih. Nah misalkan di sini nih. Ini nih. Ya. Misalkan di sini nih ada pipa yang dari bawah, pipa utama. Kemudian ada yang keluar kan di sini kan? Yang ke toilet ya, kloset ya. Nah ini Anda harus pakai T nih, nggak bisa dia. Jadi percabangan, T itu percabangan. Membagi arah aliran menjadi 2. Kalau crossing membagi arah aliran menjadi 3. Jelas ya? Oke, saya balik lagi. Nah ini alat sambung. Jadi nanti tugas Anda membuat instalasi itu, Anda harus bisa menghitung alat sambungnya yang dipakai apa saja. Terus ada kap, ini soketnya ya. Soket ini menyambung pipa diameter sama. Kalau menyambung pipa diameter besar ke kecil namanya reducing. Reducing itu mengurangi, reducing soket. Nih kayak gini. Terus ada kap. Ya. Kap itu adalah menutup pipa. Ada lagi plug. Jadi ini kap, ini plug. Tahu ya bedanya? Ini plug, kalau ini adalah kap. Jadi kalau kap itu menutup pipa. Pipa Anda yang ulir kan diameter luar kan? Nutupnya pakai kap. Tapi kalau di ujung pipa itu ada fitting itu kan diameter dalam kan? Harus ditutup pakai plug. Ini plug. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Halo? Belum, Pak. Cukup, Pak. Belum ya? Oke ya, saya lanjut ya. Oke. Nah ini tadi nih, alat sambung nih. Ya. Nah ini macam-macamnya. Ini fitting atau alat sambung berguna untuk pemasangan instalasi pipa. Kemudian ini jenis-jenisnya. Ya. Ini soket. Ini elbow. Pen. T.
reducer, cross, barrel union. Nah, barrel itu digunakan untuk menyambung pipa mati. Logikanya begini, kenapa kita pakai barrel? Misalkan, kalau ngencengin pipa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam kan? Searah. Ya. Nah, sedangkan Anda nanti prakteknya itu adalah jaringan pipa tertutup. Sehingga dari dua arah yang berbeda. Benar ya? Dari dua arah yang berbeda. Yang satu masangnya dari kiri pipanya, yang satu dari kanan. Begitu ketemu di satu titik, kalau nggak bisa pakai barel, kalau nggak ada barel, Anda nggak bisa nyambung. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sehingga kalau untuk jaringan pipa tertutup, itu adalah mostly wajib menggunakan barel union. Kalau tidak ada barel union, Anda nggak bisa nyambung. Gitu ya. Jadi barel itu Anda wajib gunakan. Oke. Terus ini dop. Nah, ini dop. Ini dop sama plug itu sama. Menutup. Cuman kalau dop ini dia nutup pipa, kalau plug ini nutup fitting, benar nggak? Kalau di pipanya, ujung pipanya itu dia polos saja, nggak ada fitting, Anda nutupnya pakai cup. Pakai dop atau pakai cup, ya benar. Ini. Ya, tapi kalau misalkan di ujung pipanya itu ada fitting, soket misalkan, soket kan ulir dalam, sehingga mau nggak mau Anda harus pakai plug. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Terus ini busis. Nah, busis ini digunakan untuk nyambung pipa dengan diameter yang berbeda dan mempunyai ulir yang berbeda. Misalkan begini. Anda mau yang pipa tegaknya pakai diameter setengah, pipa datarnya pakai 3/4. Ya. Pipa tegaknya itu diameter setengah, pipa datarnya Anda pakai diameter 3/4. Terus tidak ada yang namanya reducing T. Ini nggak punya nih, reducing T nggak ada nih. Jadi ngakalinnya gimana? Pakai busis. Jadi tetap pakai T yang 3/4, kemudian yang arah tegaknya dipasang busis. Busis 3/4. Kalau busis 3/4 pasti ujungnya itu adalah setengah. Sehingga Anda tinggal pakai T 3/4, kemudian yang pipa yang tegak Anda kasih busis di situ. Baru dipasang pipa. Jelas ya? Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Belum ada apa udah ngantuk nih? Ini apa? Itunya ditutup semua nih, kameranya nih. Jangan-jangan ada yang udah tidur nih. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Nah, tuh Putri aja udah mau tidur tuh. Mufli mana Mufli? Mukanya Mufli. Coba dikeluarin dulu semuanya mukanya. Saya pakai HP, Pak. Halo, ya. Pakai HP ribet, Pak. Iya. Mas Akila juga udah tuh, udah mau teler tuh. James, oke, James masih segar. Mufli juga nih mukanya udah ngantuk nih.
Oke. Rafdi, masih monitor ya? Bisa ya? Tanggung. Iya, Pak. Saya lanjut ini. Jadi yang tadi grup yang praktek grup 2 tadi ya. Si Ray mana ya, Ray? Iya, Pak. Itu Ray mana? udah mau tidur tuh, Pak. Udah capek Ray, Pak. Ini ada suaranya nih, Ray. Saya pakai handphone, Pak. Susah, Pak. Oh, handphone. Jadi yang tadi besok berarti grup 1 ya. Grup 1 siapa sih grup 1? Grupnya siapa? Mufli, Mufli, Pak. Kamila, terus James, Akila. Ya. Oke, jadi besok kan saya yang ngajar. Besok lanjutin dulu ngulir. Kemudian hari berikutnya lagi di hari Kamis kira-kira sudah bisa nggak grup 1, grupnya Ray itu untuk ini udah mulai untuk ini ya instalasi ya. Nanti saya kasih tugasnya. Tadi ada surprise, Pak. Hah? Tadi kita ada surprise, Pak. Ada Surprise kejutan, apa? Pak. Ada apa? Ternyata, Pak, pipanya salah jenis, Pak. Terus Jadi kita motong dari ulang. Potong dari awal, Pak. salah jenisnya ini ya. Pantesan nggak bisa diulir ya? Iya. Iya, Pak. Nggak bisa diulir ya? Terlalu tebal ya? Terlalu tebal ya? Oh, tipis. Iya, Tipis, Pak. Pak. Terlalu tipis ya? Ya, sudahlah. Salahnya dari awal bulan nih, dari 3 bulan yang lalu. Kita itu yang ngikutin kata pakar sama, Pak. Yang ngasih ambil itu, ambil ini. Ya. Sudah, apa-apa lah. Jadi belum selesai tadi, Pak. Kenapa? Belum selesai tadi, Pak. Belum selesai. Tapi kayaknya kalau hari Kamis, insya Allah bisa deh, Pak, ngulurnya. Oh, iya. Kita selesai, Pak. Berarti minggu ini baru ngulir aja nih. Iya, jam 10 ya, Ray, ya. Jam 10 ngulir. Rencananya setengah 10 pulang, Pak. Setengah 10. Gimana? Tadi rencananya setengah 10 selesai, Pak. Tapi gara-gara ngulang jadinya jam 4 baru pulang. Oh gitu. Sudahlah. Apa-apa. Hitung-hitung olahraga. Ya, jadi target. Jadi intinya begini. Nanti paling yang saya kurangi panjangnya aja, panjang instalasinya. Jadi tetap nanti kita bagi 2 kelompok, instalasinya masing-masing nih. Kelompok 1 dia punya instalasi sendiri, kelompok 2 dia punya instalasi sendiri. Itu ya. Kalau kondisi normal nih, itu nanti tetap dua kelompok, terus kita gabung. Jadi kelompok 1 bikin, kelompok 2 bikin, kemudian kita uji, kita tes. Kalau udah nggak bocor, kita gabung nih. Nah, berhubung sekarang new normal, jadi masing-masing nih, gitu ya. Ini sekarang new normal nih. Jadi nanti kelompok 1 bikin instalasi sendiri, kelompok 2 bikin instalasi sendiri, langsung kita tes. Ya, langsung kita tes, gitu. Ya, oke. Terus jadi jelas ya tadi fitting yang jenis-jenis fitting tadi apa saja. Nah, sekarang saya masuk lagi ke jobnya nih. Nah, nanti Anda bikin seperti ini. Nah, ini dia nih. Detail fitting. Jadi tadi detail fitting juga, ini juga detail fitting apa yang dipakai, soket segala macam. Ini kok tahu ukurannya gimana caranya? Anda ambil sampel, kan pada saat Anda membuat layout, ya begitu. Pada saat Anda membuat layout nih, ini udah kelihatan sebenarnya. Oh, kan Anda yang Anda pakai itu nanti kan pipa yang Anda ulir kan, 1/4, 1, 3/4 setengah ya. Ya kan? Nah, pipa tegak itu kombinasi dari 3/4 sama setengah. Pipa mendatarnya 1 dan 1/4. Jelas ya? Sehingga dari 1 ke 3/4
Anda sudah pasti perlu reducing di situ. Benar nggak? Terus dia jalur pipanya seperti ini. Sehingga yang dari gambar ini aja Anda sudah kelihatan. Ya, dari gambar ini aja Anda sudah kelihatan nih. Yang saya perlukan apa nih? Sudah pasti ada elbow. Sudah pasti ada reducing. Ya enggak? Sudah pasti ada T. Ya kan? Sudah perlu busis. Terus barrel union. Minimal 5 itu yang Anda harus siapkan. Sehingga nanti pada saat Anda menggambar ini detail ini Anda sudah tahu. Tinggal ngorder di bengkel, di workshop, Pak saya minjem soket 1 inch. Oh, udah Anda ukur aja. Gitu. Ya. Terus hitung. Nah, ini dibuat seperti ini udah cukup bagus nih. Ya, ini lengkap. Nah, nanti saya bisa share deh ini tugasnya, ini contohnya. Cuman gambarnya beda nanti. Gambar instalasinya beda. Terus tabel kebutuhan fitting. Nah, ini kelihatan ya. Jadi tabel kebutuhan fittingnya misalkan ini nih. Ini ada reducing 1/1/4, panjangnya berapa, jumlah berapa. Soket 1/1, jumlahnya 10 buah. Soket 3/4, 3/4, jumlahnya 15 buah. Terus ada elbow 3/4, 3/4, jumlahnya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Anda harus buat tabelnya. Jadi tugas ini anggap saja bahwa nanti yang mengerjakan itu orang lain. Anda perencana, yang mengerjakan orang lain. Jadi gambar yang Anda buat itu harus dipahami oleh orang lain, bukan buat kita sendiri. Jelas ya? Oke? Gitu. Ya, Pak. Terus apalagi? Nah, pipanya. Kalau tadi fittingnya sudah, ini pipanya nih. Nah, ini pipanya nih. Pipa misalkan 10 batang 94,6. 2 batang 92,9. Jumlahnya ada berapa? Terus alat sambungnya apa? Oh, reducing elbow. Elbow tidak ada, soket. Satu-satu ini. Nah, begini tabulasinya. Jumlah fittingnya ada 13. Sorry. Jumlah fittingnya ada di sini nih. Ini 2, ini 10, ini 1. Kalau ini 10 ditambah 2 ditambah 1, 13 jumlah fittingnya. Terdiri dari 2 buah reducing elbow, 10 soket, dan 1 reducing V, 13. Ya, kemudian pipa nomor 2, segala macam dan segala macamnya dibuat nih nanti seperti ini. Ya. Terus apa lagi? Tadi horizontal, ini horizontal kiri. Ini tadi kan horizontal kanan, ini horizontal kiri. Nah, ini sama gini. Ya. Terus horizontal sudah, baru vertikal. Ini vertikalnya nih. Nah, horizontal itu yang mendatar, ini yang vertikal. Dibuat seperti ini. Oke, siapa lagi? Sudah cukup. Jadi ada 15, jadi ada cover, kemudian kata pengantar, kemudian ada layout, potongan, sistematik, detail fittingnya, kemudian ada tabel kebutuhan fitting, kemudian yang berikutnya ada tabel kebutuhan bahan horizontal, kemudian ada horizontal kanan kiri karena ada 2 bilik, yaitu bilik female dan bilik male, kemudian ada kebutuhan bahan pipa vertikal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Kalau sudah jelas nanti tinggal saya share ke Mufli dan ke Rai bahan contoh tugasnya ini saya share nanti. Besok saya berikan apa namanya tugas layoutnya. Anda tinggal melengkapi, mengikuti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, Pak. Ya? Ya, Pak. Ya, Ada yang mau Pak. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? James, jelas James? Jelas, Pak. Sekar? Sekar jelas? Jelas, Pak. Cindy? Jelas, Pak. Mufli? Sakila? Jelas, Pak. Sakila ada sambil mimpi-mimpi itu jawabnya. Sofia? Enggak, Pak. Jelas. Jelas. Rai? Ada, Pak. Oke. Kamila? Jelas, Pak. Putri?